Saudara, hari ini saya akan share tentang destiny. Seberapa banyak saudara sudah tahu apa yang menjadi destinimu? Boleh angkat tangan? Yang sudah tahu, entah itu destiny besar, destiny kecil dalam hidup. Boleh angkat tangan yang tinggi? Yang sama sekali belum tahu, boleh angkat tangan. Yang ragu-ragu, oke. Nggak yakin. Setiap kita punya blueprint, setiap kita punya destiny yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup setiap kita. Dalam bahasa Ibrani, destiny disebut dengan kata akarith, yang berarti akhir atau the end, garis akhir. Setiap kita punya pertandingan dan garis akhir yang kita miliki masing-masing. Ada yang garis akhirmu adalah membawa lawatan, ada yang garis akhirmu ialah membiayai lawatan, ada yang garis akhirmu ialah pemuritan, ada yang garis akhirmu ialah menyembuhkan, membawa signs and wonders, apapun. Dan ada garis akhir kecil yang harus saudara selesaikan sebelum saudara sampai kepada the end. Garis akhir yang sesungguhnya. Untuk saudara memenangkan sebuah pertandingan bola, saudara bukan hanya perlu menyerang. Saudara perlu bertahan, saudara perlu mengoper bola, saudara perlu persisten selama 1 tahun penuh untuk memastikan saudara jadi juara. Dan setelah juara itu, saudara perlu tahun berikutnya untuk mempertahankan piala itu, betul? Dan saudara perlu tahun berikutnya untuk mempertahankan lagi. Sampai akhirnya saudara menjadi yang tidak terkalahkan mungkin. Dan kira-kira destiny seperti itu, saudara. Mungkin beberapa orang saudara berkata, saya ini destiny-nya menjadi pengusaha atau penyembah. Tetapi kok sekarang kelihatannya tidak ada potongan penyembah. Saudara, saya yakin hari itu Pak Leo tidak punya potongan menjadi seorang penyembah yang masuk ruang Maha Kudus saat dia masuk ke gereja setan hari itu, saudara. Saya yakin hari itu Ibu Ruth tidak punya potongan menjadi seorang armor bearer abdi dalam pada saat beliau mengangkat cambuk kepada suaminya. Tetapi itu adalah destiny. Ada garis akhir demi garis akhir yang akhirnya membuat engkau on track. Untuk saudara memenangkan pertandingan F1 atau pertandingan MotoGP, bukan hanya saudara balapan. Saudara perlu punya motor yang tepat, betul? Saya dulu punya seorang sahabat yang sangat suka MotoGP. Dan dia menceritakan ban itu punya settingan. Ada ban medium, ada ban yang keras, ada ban yang lembek. Pada di suhu tertentu dia harus pakai yang lembek. Musim hujan dia harus pakai yang seperti ini. Itu semua berbeda. Dan harga satu bannya ratusan juta rupiah, saudara. Tapi itu adalah destiny. Nah, hari ini saya mungkin mau share sesuatu yang sedikit berbeda dan sedikit general. Agar saudara bisa mengerti apa itu destiny. 1 Korintus 15 ayat yang ke-41. Ayatnya boleh tolong dikeluarkan? Ntar catatan saya hang. Nah, ya, tolong ya. Ini gambarnya gajah doang. Bentar. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 41, 1, 2, 3. Pada dasarnya ada 3 jenis destiny. Ada 3 jenis panggilan. Saya akan berbicara tentang hal yang lebih general daripada destiny sebagai pengusaha, donatur, dokter, penyembuh, sebagai pembawa firman, pengkhotbah dan lain sebagainya. Saya akan share yang lebih general. Di Alkitab selalu menceritakan ada 3 jenis. Ada matahari, bulan, dan bintang. Selalu kira-kira 3 ini, saudara. Planet-planet jarang ditulis dan gak ada bahkan, walaupun ada di kitab Ayub, mintalah puluh jurubruk gitu ya. Saya coba mempelajari itu apa, tapi saya belum mengerti, saudara.
Tapi kira-kira ada 3, selalu ada matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah 3 jenis yang selalu diucapkan. Nah ini tuh apa sebenarnya? Mari kita buka sama-sama di Kejadian 37 ayat 9. Kita harus belajar tentang mimpi Yusuf. Di dalam mimpi Yusuf ada 3 ini. Kejadian 37 ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya bermimpi pula tampak apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang. Matahari ini siapa? Papahnya. Bulan ini siapa? Mamahnya. Bintang itu siapa? Ada 3. Matahari adalah penerang yang menjadi tudung dalam hidupmu. Mungkin kalau misalnya sekarang kita ada di Mahanaim, matahari kita adalah Ibu Iin. Tuhan adalah matahari yang jauh lebih terang lagi. Tetapi yang disebut matahari adalah orang yang akan menjadi tudung pertama dalam hidup kita. Maaf, bukan tudung pertama, tudung utama dalam hidup kita. Ya, mungkin di sini Ibu Iin. Maka itu adalah matahari. Bulan itu siapa? Ibunya, istrinya. Bulan adalah orang yang menjadi penolong, penopang bagi matahari. Dan bintang adalah saudara-saudara dan pahlawan-pahlawan yang lainnya. Nah hari ini saudara ini kira-kira dalam kekristenan, dalam panggilan, saudara ini punya destiny. Apakah saudara menjadi matahari? Saudara menjadi orang yang menudungi orang lain? Saudara menjadi pahlawan yang besar? Atau saudara menjadi bulan yang memantulkan cahaya matahari? Atau saudara jadi bintang-bintang kecil? Saudara menjadi matahari-matahari bukan di sini tetapi di luar-luar sana. Makanya ada satu ayat yang selalu memperkatakan seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Gak bisa ada 2 bintang di tatanan ini, gak bisa. Saudara harus menjadi bintang itu di mana? Di luar. Baru saudara bisa menunjukkan terangmu yang sesungguhnya. Nah di dalam Roma 9 ayat yang ke-11, saya akan coba pelan-pelan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan apa? Panggilan. Tuhan memanggil bukan karena engkau baik, engkau jahat. Tuhan memanggil bukan karena perbuatanmu, tetapi memang Tuhan memanggil engkau sesuai apa yang sudah Tuhan ukirkan dalam hidupmu. Saya mau nanya, apakah Tuhan tahu bahwa di tahun 2021 kita Mahanaim akan jadi seperti ini? Tuhan udah tahu belum? Tahu. Tuhan tahu gak dalam proses menuju tahun 2021 akan ada si A, si B, si C yang akan memutuskan meninggalkan Mahanaim? Tahu. Itu semua adalah plan besar, plan ilahi yang sudah Tuhan buat. Ada satu orang teman saya, sahabat saya selalu nanya, kekristenan itu predestined atau sesuka kita? Predestined adalah Tuhan udah tahu kamu pasti jatuh, jadi Tuhan membiarkan kau jatuh ini. Jadi jawaban saya simple. Tuhan itu punya rencana dan tinggal kita pilih yang mana. Coba boleh bilang ke kiri kanannya, Tuhan punya rencana. Kamu pilih yang mana? Yang gampang atau yang susah? Untuk bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, ini ada jalan yang gampang. Jalan yang cepat, yang gampang, cuman membutuhkan sekian minggu, itu lewat bangsa musuh. Dia cuman perlu perang, nanti di situ dia ketemu jarahan, dapat makan enak, dapat sapi, dapat kambing, dapat minum enak, dapat budak, dapat emas, perang lagi dan nemu kemenangan lagi, sampai akhirnya masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Atau jalan yang satu lagi gak terlalu lama juga, 40 hari mungkin kira-kira. Lewat mana? Lewat padang gurun. Makanan mereka cukup gak? Cukup banget. Untuk berjalan 40 hari 40 malam. Toh ada tiang awan, tiang api, ada oasis, ada semua yang pasti Tuhan siapkan. Bisa gak? Bisa lewat padang gurun. Tapi bangsa Israel pilih yang mana? 40 tahun. Jadi itu pilihan. Saudara pilih jalan perang, shortcut, tapi capek. Saudara pilih panas, atau saudara pilih bersungut-sungut, terserah. Tuhan punya destiny buat setiap engkau. Contoh, Pak Dokter bisa jadi dokter perlu berapa tahun Pak? S1 4 tahun. 6 tahun. S1 6 tahun, koas
Udah sama koas buat spesialis? Tambah 7 tahun lagi, 13 tahun, terus perlu koas lagi enggak? Cukup 13 tahun. Perlu 13 tahun buat jadi dokter. Kalau saudara enggak lulus, saudara belajar semaunya, koas kabur-kabur, bisa lebih lama ya. Saudara enggak lulus semester, saudara ulang, bisa. Tapi saudara bisa di tengah jalan, saudara putus kuliah, saudara males, nakal, kabur, 10 tahun break, lanjut lagi bisa nggak? Bisa. Atau saudara bisa nggak saudara jadi dokter tanpa gelar? Ya mungkin bisa kali, cari batu meteor gitu ya. Jadi siapa, Ponan atau siapa, jadilah dokter. Saudara celupin di air, minumin airnya, sembuh. Saudara bisa juga seperti Bu Melinda, tunggu signs and wonders. Orang kusta dikasih vitamin C, sembuh. Saudara bisa menggabungkan antara sekolah dokter dengan bahasa roh 7 jam sehari, bisa. Jantung sudah berhenti, teorinya disetrum, teori dari Tuhan disentil, sembuh. Pilih saudara. Jadi dalam destiny ini saudara terserah. Saudara mau pilih yang susah, saudara pilih yang lama, saudara pilih yang gampang, terserah. Saudara, Tuhan memberikan jalan. Saudara tinggal pilih, dan kalau saudara sudah pilih, bayar harga dan konsisten. Saya sering melihat ada banyak orang yang memilih jalan pengabdian, sekali ketemu Ibu Ruth, mungkin panggilan saya bukan pengabdian. Banyak saudara. Jalan saya adalah menjadi AB, begitu ketemu Ibu Ruth, jalan saya mungkin jadi presiden. Ada ya Bu Ruth? Itu pilihan. Saudara dipilih untuk menjadi, mungkin kalau saudara di Mahanaim ya, saudara dipanggil menjadi pahlawan. Begitu saudara masuk Mahanaim, saudara ditaruh di bawah Pak Eliezer dan saudara jadi CS. Dan saudara berkata harga diri saya terlalu tinggi buat jadi CS. Mungkin tempat saya bukan di Mahanaim, mungkin saya di JKI. Bisa nggak? Bisa. Begitu JKI mengalami kesulitan, pindah ke Aleph dan Taf, bisa nggak? Bisa juga. Pilihan. Nggak ngerti kan? Itu pilihan. Kan bagus ya, saudara dari memberitakan Injil sampai memegang jaminan Aleph dan Taf. Begitu Aleph dan Taf kayaknya kurang cocok juga, kurang bisa memenuhi, pindah lagi juga gak apa-apa, menuju higher than ever. Itu pilihan. Saudara di bawah Kak Leo, disuruh doa 8 jam, nyembah 8 jam gak cocok, pindah ke Ibu Puji, disuruh doa bahasa roh, gak cocok lagi, disuruh diburut, malah disiksa, disuruh masak, gak cocok lagi, ke Pak Luki disuruh doling, makin gak cocok. Terserah, pilihan. Nah, buat setiap saudara, saudara tahu saudara dipanggil menjadi matahari. Jadi saudara ini jangan punya kerendahan hati palsu. Saya itu dulu, sampai sekarang sebenarnya, saya itu dulu suka punya pertanyaan gini. Saya itu mau cari Tuhan. Ini peristiwa deep calls unto deep. Saya ini mau cari Tuhan. Saya ini terlalu sering jadi bintang. Di panggung dapat tepuk tangan. Saya itu kenapa sih punya AB-AB banyak? Iya, karena saya itu nari, deklarasi, khotbah. Jadi saya kan harus ganti baju dan lain sebagainya, itu butuh tim. Buat saya gini, saya itu habitat saya sebenarnya nggak di sini. Saya itu tengil, tapi sebenarnya nggak setengil Kak Leo, saudara. Tengil sih, tapi saya itu lebih suka merendah sebenarnya. Sebenarnya, ya Mialnya ikutan khotbah Destiny mungkin ya. Saya itu bilang ke ibuin gini, di peristiwa, di kebaktian di Calls unto Deep, Bu, saya dengan segala kerendahan hati, boleh nggak saya masuk ke unit parkir? Biarkan saya ini ketemu Tuhan di tempat parkir panas-panas. Saya ini nggak suka dapat tepuk tangan di foto-foto orang, aduh hati saya itu bergeser. Saya nggak mau, saya itu dimaki-maki saudara. Kamu itu ya bintang nggak tahu diri, gitu-gituin kira-kira. Apa salahnya saya berdiri di tempat parkir, menemani brojil, menemani sersugih. Saya ini pengen Hineni. Di tempat AC dapat tepuk tangan, diomongin orang, saya gak suka. Dibilang Joshua itu manja lah karena kamu anak buiin, jadi langsung pegang mic. Gak suka.
Saya akan buktikan, saya pegang parkir pun, saya bersuka cita kok. Dan saudara pernah lihat saya di bawah, saya pun bersuka cita kok. Saya ini pernah jadi pendoa setiap kali KKR kamu dulu namanya hujan. Saya naik ke atap, saya doling. Pernah kok dan saya bersyukur. Tapi Ibu In marah-marah dan kemarin kumat saudara. Saya ngomong ke Kesia, Kes kok aku ini pengen pelayanan ini lagi ya. Parkir lagi ya Kes. Wah diomel-omelin lagi saya. Saya punya Ibu In tuh 3 saudara. Ibu In 1, Ibu In 2, Kesia, Ibu In 3 Miel sekarang. Wah sama saudara. Kalau saya lagi ngomel-ngomel sama Kesia di mobil ya, wah Miel juga ikutan ngomel-ngomel. Buin saya 3 sekarang. Dan Kesia tuh cuma bilang gini, ke saya gini, oke Jos, kamu boleh pegang parkir. Tapi mulai hari ini aku yang bawain kamu minum dan ngintilin kamu kemana-mana ya. Kayak stop, gak usah. Udah kamu ngerjain lawatan aja. Saya deg-degan kalau kamu yang bawain minum. Bukannya lega malah saya deg-degan. Dari situ saya ngerti kita semua punya panggilan. Saya rasa kalau Kak Leo dan Pak Luki memutuskan Bu In, biarkan saya jadi supir. Wah saya rasa digamparin saudara ya. Tidak pada posisinya. Jadi kalau saudara engkau punya panggilan matahari, engkau punya panggilan menjadi terang. Engkau ini panggilannya adalah seperti Daud dan Yusuf. Mari kita buka sama-sama. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Next, ayat yang keempat. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dalam bahasa Inggrisnya, meskipun dia adalah seorang budak, tetapi dia diangkat menjadi seorang yang successful dan prosperous. Ini adalah panggilan menjadi matahari. Kita ngomong matahari dulu. Mereka yang saudara tahu, mereka ini dimanapun dia berada, dia pasti diangkat Tuhan. Mau dia jadi budak, mau dia jadi pelarian, dia pasti jadi mataharinya di situ. Nah ini adalah panggilan mereka jadi matahari. Saya ini pernah melihat Saudara Sugi memimpin barisan dari ushers. Bukan ushers, nuansa, suasana. Dan saudara tahu, orang jemaat, pasukan, bertemu Tuhan bahkan bukan di dalam ruang kebaktian. Ketemu nuansa, mereka nangis bertemu dengan Tuhan. Itu matahari. Saya nggak pakai istilah bintang ya, karena nanti bintang yang lain. Dimanapun dia berada, dia akan jadi bintang mataharinya di situ. Penerang. Yusuf itu budak. Dalam bahasa Inggris jelas, Yusuf ini budak. Tetapi dimanapun dia berada, dia jadi bosnya budak. Prosperous and successful. Dia taruh di penjara napi. Dia jadi pemimpin napi. Daud menjadi seorang pelarian. Dia masuk ke gua Adulam. Loh, masuk ke gua Adulam ini sesama penjahat. Saudara jangan berpikir Daud ini masuk sebagai raja ke gua Adulam. No, dia masuk sebagai sesama pelarian. Kan Musa diperintahkan Tuhan menyiapkan tempat-tempat pelarian. Kalau kamu bunuh gak sengaja, kalau kamu dikejar-kejar utang, kabur. Tunggu sampai imam besarnya ganti, baru dia boleh keluar. Nah Daud ini pergi bukan sebagai raja, dia masuk sebagai pelarian, tapi di tempat pelarian pun Daud menjadi apa? Raja. Menjadi pemimpin, menjadi matahari. Nah yang keren begini, Yusuf ini budak. Dia bukan orang Mesir, dia dijual as a slave. Tapi dimanapun Yusuf berada, Daud berada, dia gak bisa dipungkirin dia matahari. Nah ada beberapa engkau yang destinimu adalah matahari. Saudara jangan punya kerendahan hati palsu. Engkau harus tahu engkau memang matahari. Saya ini di kuliah. Saya ini pendiam di kuliah. Kok bisa pendiam? Ya memang saya gak gitu bisa bergaul sama orang yang gak cinta Tuhan. Wih ilahi sekali ya.
Ada perempuan deketin saya, ngajakin pesta seks, ngajakin saya pacaran. Saya nggak bisa. Saya harus sama orang yang di pelayanan. Diajakin futsal paling, tapi itu juga nggak bisa bergaul, cuman main bareng. Dimanapun saya berada dan setiap kali saya datang ke kelas, baju saya biasa, nggak ada yang spesial, ya baju profetik, batik profetik. Tetapi satu kelas tahu saya ini matahari. Dan semua teman-teman saya yang nakal, mereka bilang, kenapa kalau ada Joshua gue gak niat nakal. Omonganku mendadak baik. Ngomong kasar tuh gak bisa, sungkan. Lah kenapa? Mereka gak tahu loh saya anak hamba Tuhan. Mereka cuma tahu saya orang Kristen. Dan suka diistilahnya gini, Joshua itu Kristen, tapi gue yang Kristen gak Kristen-Kristen amat. Gak se-ekstrim dia. Dan mereka selalu bilang kalau Joshua datang auranya berbeda. Satu ruangan ini, satu kelas jadi beda. Kenapa? Ya nggak tahu. Ada penari nanya gitu, kenapa sih kalau Kojos mimpin deklarasi sama kita mimpin deklarasi kenapa beda ya? Suaranya sama, kadang ada beberapa orang yang dimirip-miripin suaranya. Tapi kenapa beda? Nah itu panggilan. Bukan karena saya lebih dari saudara, karena memang panggilannya beda. Nah saudara tahu kau dipanggil menjadi matahari, boleh angkat tangan? Kalau belum angkat tangan ini berarti kerendahan hati palsu nih. Dimanapun kau datang di kantor as a slave, as a karyawan. Tapi semua karyawan tahu kamu bosnya. Kamu bos dari semua karyawan, dari semua yang selevel. Nah saya ini mau share, saya ini sempat magang di CBN. Saya magang di CBN tuh Cahaya Bagi Negeri. Kalau saudara tahu Solusi, saudara tahu ya semuanya lah. Saya pernah magang di situ. 3 bulan. Semua itu magang yang baik lah buat saya. Saya magang, saya belajar kerja, saya masuk sebagai anak magang. Gak ada yang tahu saya anak Bu Iin, gak ada yang tahu saya anaknya Pak Paul. Papi saya adalah donatur dari CBN. Tapi gak ada yang tahu. Ya saya masuk sebagai anak magang biasa. Tapi saudara tahu ya, saya ini di tempat magang. Saya cuma datang on time, setiap pagi kita ada kebaktian, kita akan nyanyi. Tapi gak sampai 1 bulan, saya udah disuruh khotbah, saya udah disuruh jadi WL, dan saya khotbah, semua orang nangis. Saya ini anak magang. Kemanapun saya pergi, bukan cuma jadi pemimpin anak magang. Bahkan di akhir, selesai saya magang, saya ditawarin jabatan dari bos saya. Jadi kan saya ditaruh magang, di atas saya ada bos, di atas saya lagi ada bos. Saya ditawarin saya bos sama bos yang di atas saya. Ditawarin apa? Menggantikan posisi bos yang ada di atas saya. Wow, anak magang. Hari itu umur saya 19 tahun. 20 tahun, anak magang. Kenapa? Yaitu destiny. Nah kalau saudara tahu engkau panggilanmu menjadi bintang, engkau harus tahu. Ada proses yang harus engkau lalui. Engkau harus mengoyakkan setiap selaput kemanusiaan. Banyaklah, ini udah banyak khotbah tentang ini ya. Saudara harus menghargai setiap kesempatan. Daud cuma punya 1 chance ketemu Goliat. 1 chance. Sisanya dia ketemu beruang, ketemu apa. Dan dia cuma punya 1 proses peninggian. Hari itu anak dari Gideon, Yeter, dia punya 1 chance untuk menjadi matahari. Dan dia miss, dia gagal. Dan dia memutuskan untuk hidup biasa-biasa aja. Saya bisa share ini sangat panjang lebar saudara, tapi mungkin saya akan persingkat. Saudara harus mengejar destiny, saudara harus berani meninggalkan zona nyamanmu, karena engkau adalah matahari. Daud meninggalkan keluarganya, Yusuf meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan jubah kemegahannya. Semua penghalang destiny harus ditinggalkan. Saudara berani bayar harga. Ada Heidi Baker yang tadi udah diceritakan. Dan saudara bisa dipercaya dalam hal apapun. Apapun yang dipercaya dalam tanganmu, itu harus jadi besar. Saudara gak punya pilihan untuk miss. Saudara harus kasih 200% dalam apapun yang jadi pilihan. Menjadi kesempatan dalam hidup. Dan beban itu akan ditaruh di pundak. Saudara yang kau tahu panggilanmu menjadi matahari-mataharinya Tuhan. Bersyukurlah dan pastikan saudara bukan jadi matahari yang kehilangan cahayamu. Jangan sampai saudara menjadi matahari yang kecewa, matahari yang
meninggalkan orbit. Yang kedua, bintang. Bintang ini apa? Mereka adalah jejeran-jejeran dari mataharinya Tuhan. Kalau bahasa saya, mereka ini disebut dengan pahlawan-pahlawan. Kita buka di 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Karena tadi mataharinya gak terlalu banyak, jadi saya gak akan share terlalu panjang. Saudara udah ngerti lah, prosesnya panjang, Hineni mengejar panggilan dan lain sebagainya. Ini adalah pahlawan-pahlawan Daud, barisan sakit hati yang memutuskan keluar dari kepahitan dan cara hidup mereka yang lama, dan mereka memutuskan untuk menjadi bintang. Bintang ini apa? Mereka yang ada di sekitar matahari. Pahlawan-pahlawan. Mereka ini apa? Mereka ini orang-orang yang punya kemampuan dan kekuatan. Tapi mereka mengabdikan diri kepada Tuhan. Kalau bahasa tadi di mimpi Yusuf, mereka adalah saudara-saudara Yusuf. Sesama bintang. Nah, mereka ini siapa saya sebut dengan pahlawan-pahlawan Daud? Ada seorang yang isi Baal membunuh 800 orang dalam sekali pertempuran. Mereka maju berperang, Eleazar membunuh sampai pedang melekat pada tangannya. Ada Sama, ladang kacang merah, memukul kala musuh, bla bla bla. Tetapi mereka gak pernah dipilih menjadi matahari. Apakah saudara menemukan nama Sama setelah perikop ini? Seolah-olah namanya hilang, saudara. Dan gak pernah ditulis Sama ini menjadi pemimpin bangsa Israel. Ada Uria tidak pernah menjadi raja. Uria tidak pernah jadi panglima. Tetapi mereka adalah pahlawan-pahlawan. Ini saudara adalah orang-orang yang akan menyinari planet-planet yang lain. Kalau saudara lihat di malam, matahari mungkin ada di sisi lain. Kan kita bukan bumi datar ya saudara. Matahari ada di sisi lain. Dan ada bintang-bintang yang menerangi. Bahasa saya ini adalah jenderal-jenderal di Mahanaim lah. Mungkin Ibu Iin menyinari di sisi ini, maka akan ada bintang-bintang yang menyinari di sisi yang lain. Menyinari di Papua, ada Pak Nur. Menyinari di banyak lah, di bangsa-bangsa, ada Bu Deborah. Menyinari di Amerika, dan ada semua pahlawan-pahlawan lain. Semua yang sinar Ibu tidak bisa sampai ke sana, akan ada bintang di sana. Makanya saudara ini yang saudara tahu panggilanmu menjadi bintang, jangan di sini, keluar. Sinari yang tangan Ibu seolah gak bisa gapai. Itu tempatmu. Kalau saudara masih di sini, ini saudara kayak bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak. Menghias aku, apalagi itu lanjutannya. Terbang ke sana. Jauh tinggi tempat kau berada. Saudara ini harus diutus ke sana. Kalau saudara di sini, saudara cuma jadi bintang kecil. Dunia ini Bekasi terlalu kecil buat engkau. Makanya Kak Leo diutus ke Bogor, Ibu Ruth diutus ke Manado, semualah Ibu Puji kemana, Pak Luki kemana, Pak Luki baru pulang. Kenapa? Bekasi terlalu kecil. Kemarin hari Sabtu kita saling mendoakan. Dan kebanyakan yang saya dapat, pesan Tuhan buat setiap saudara adalah, ayo pergi. Saudara udah dapat terlalu banyak. Jangan sampai saudara didapati seperti hamba yang punya 1 talenta dan apa? Menyimpan dan mengubur. Hukumannya apa? Bukan cuma ditinggal, dimasukkan ke lubang yang dalam tempat gertak gigi. Jadi kalau saudara ini cuma nyimpen, ayo pergi keluar. Siapa yang saudara tahu saudara bisa khotbah, angkat tangan. Bisa jadi WL, bisa main musik, bisa doa perperangan. Oh, kurang ajar nih kalau belum berangkat. Saudara punya kebanyakan. Tapi yang hari ini saya mau, oke, siapa yang saudara tahu saudara dipanggil menjadi bintang? Bintang ini sebenarnya matahari sih. Boleh angkat tangan? Saudara, bintang adalah matahari yang tidak mau pergi. Nah itu, yuk angkat tangan. Bertobat saudara ya. Jadi kalau matahari adalah bintang yang on position, bintang adalah
Matahari yang gak mau pergi karena masih kangen sama ibu. Bertobat, pergi. Tapi ada yang ketiga, ini bulan. Habis ini semua biasanya pengen bulan. Kenapa? Supaya gak jauh-jauh dari ibu. Ada yang ketiga, saudara. Ada matahari, ada bintang. Pesan untuk semua matahari, kerjakan destinimu, tetaplah setia. Tuhan yang menjamin engkau. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Amin. Saudara yang bintang, jangan kelamaan di sini. Pesan Tuhan buat semua bintang-bintang, matahari yang belum pada posisinya, ayo pergi loh sana. Selesaikan panggilan. Tapi ada yang ketiga, destiny sebagai bulan. Bulan ini apa? 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Bulan ini adalah panggilan untuk menjadi orang-orang yang memantulkan. Bukan berarti hamba itu gak bisa apa-apa ya saudara. Keluarkan dari mindsetmu bahwa hamba, bahwa armor bearer, bahwa bulan itu useless. Kalau di Alkitab ditulis, bulan itu penerang bagi malam. Tapi dia memantulkan. Nah, Elisa adalah seorang pengusaha, keluarga baik-baik, yang dia meninggalkan untuk menjadi apa? Hamba. Saudara bisa buka sampai ayat yang ke-21. Lalu Elisa mengikuti Elia sebagai apa? Hamba. Ayat yang ke-21, boleh? 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-21. Sesudah itu bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi apa? Pelayan. Kalau bahasa Inggrisnya, dan dia diberi tugas untuk menuangkan air kepada Elia. Ini adalah panggilan untuk menjadi hamba. Mereka yang saudara tahu, saudara ini bukan dipanggil untuk menjadi stars. Buat menjadi matahari yang terang, yang punya anak buah. Tapi saudara ini akan menolong para matahari-matahari. Saudara dipanggil untuk menjadi penolong bagi bintang-bintang. Saudara tahu engkau dipanggil menjadi bulan, boleh angkat tangan? Makin tidak ada, sisanya ini apa? Sisanya udah saya jadi bumi aja kok Jos. Saya disinari pagi dan malam. Kalau malam saya lihat bintang, enak tuh, enak kok Jos. Gak bisa. Matahari, bulan, bintang. Bulan ini panggilannya paling berat. Kenapa? Orang tidak akan banyak notice. Dan tugasnya adalah sepakat seperti AB dari Yonatan. AB itu apa sih? Armor bearer. Di Alkitab ditulis 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 13. Ada misi bunuh diri dari Yonatan. Yonatan mau maju berperang di saat senjata aja gak punya. Saudara bayangin ya, Yonatan punya pedang. Armor bearernya pakai apa? Batu. Batu bata. Tapi misi bunuh diri ini pun Abia Yonatan berkata, sungguh aku sepakat. Dan ingat di Alkitab ditulis bulan, ini adalah penerang bagi malam. Makanya kalau saudara lihat ada banyak hamba-hamba yang ujungnya dia menyinari sangat banyak. Iya memang itu adalah destiny-nya. Dia akan mengambil terang dari pemimpinnya dan dia akan menyinari. Nah ada banyak orang saudara ini panggilannya menjadi bulan. Saudara menjadi hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu pelayan. Mbak. Saya di rumah punya mbak, nama mbak kita siapa guys? Rindi. Mbak Rindi. Ya mbak. Saudara punya mbak ya. Bulan itu AB hamba itu mbak. Saudara kan role modelnya Ibu Ruth ya. Keren gitu loh. Khotbah dikasih mic. Jaga miel. Bawain tas ibu. Tapi saudara harus ngerti panggilan Elisa itu jadi mbak bagi Elia. Itu yang jarang dilihat. Bahkan saya rasa saudara kalau setiap kali Ibu In berkata, Ibu Ruth tuh saya maki-maki. Saudara aja di hati kecil masih berkata, kerennya dimaki ibu. Karena saudara gak pernah lihat sih, dimaki itu kayak apa. Saudara gak pernah lihat sih perasaan Ibu Nika waktu bawa baju dan itu ditolak itu. Kayak apa itu kan gak ngelihat. Saudara cuma diceritakan.
Tapi waktu saudara ngerti jalan kehambaan, itu bukan jalan yang mudah. Siapa saudara yang dipanggil menjadi bulan, menghamba, boleh angkat tangan? Wih gak ada loh, bener loh. Wih sakti bener nih. Bintang-bintang di akhir zaman nih. Ejian tenanan. Oh bumi, yang mau jadi bumi boleh lambaikan kedua tanganmu sama-sama. Sebab aku ini milikmu Tuhan. Gimana sih? Ya udah saya selesai, amin. Oh gak berani jadi bulan juga. Oh gak berani jadi matahari, gak berani jadi bintang, gak berani jadi bulan. Jadi ganjelan kamera itu loh saudara. Jadi lampu tetap gak mau kak. Ganjelan kamera aja. Nah, ya udahlah gak ada yang mau kan, tutup amin nih. Tapi ada panggilan untuk menjadi hamba. Gak gampang. Gak ada yang mau. Saudara tahu Elia itu punya 300 nabi. Dan mereka semua pengikut. Mereka semua dimuridkan. Musa itu punya puluhan atau ratusan. Karena ada pemimpin 10, pemimpin 100, pemimpin 1000, ada tua-tua. Jadi mungkin Musa ini punya ratusan tua-tua yang setiap hari dimuridkan sama Musa. Tapi yang ujungnya menjadi pewaris siapa? Hamba. Saya itu selalu bilang seperti ini, hamba itu kayak Mbak Rindi itu loh di rumah, yang namanya aja saya gak ingat. Mbak yang setiap pagi kerjanya masak, yang setiap sore kerjanya nyiapin makan, ya tiba-tiba Keisha gak suka masakannya, pesan Gojek dia. Dan dengan sedih, mbaknya ini akan bawa semua masakannya yang gak dimakan, itu kerjaannya mbak saya loh di rumah. Nanti dia nyapu, ngepel, nanti Miel berantakin barang, kita pergi kebaktian, Mbak Rindi akan beresin. Kita pergi semuanya liburan, jalan kemana, Mbak Rindi akan jaga rumah. Ketemu sama tukang kebun, itu kerjanya Mbak Rindi. Semua kita kan pengennya kayak Ibu Ruth, Mbak Ruth. Mbak Ruth ini kan Mbak elit. Karena saudara gak pernah lihat. Mbaknya Miel lah, saudara lihat bibi-bibinya Miel. Miel tuh masih kecil cuma gini doang. Altar call dia. Semua bibinya datang, bawain semua yang Miel mau. Tapi seberapa kita siap menjadi panggilan hamba. Saya udah cerita tentang ugly duck-nya Keisha. Saya juga punya ugly duck, saudara. Ugly duck itu ternyata banyak yang gak tahu ugly duck dan nanya-nanya ke saya setelah kebaktian. Kalau saudara tahu ugly duck itu adalah cerita anak kecil. Anak bebek. Anak bebek semua kuning, ugly duck-nya warna hitam, abu-abu. Ternyata ini adalah anak angsa. Saya ini punya ugly duck namanya Vania, saudara. Gak ugly-ugly banget lah, tapi ugly banget buat saya, saudara. Kenapa? Semua kita ini jago kerja, satu tim. Semua kita ini jago rutin. Saya, Christian, ada BK. Semua kita jago yang rutin. Saudara percayalah pelayanan saya itu salah satu pelayanan yang paling rutin yang ada di Mahanaim. Ibuin mau belok ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. BMN pasti tetap rutin. Kita pasti kebaktian, kita pasti kumpul. Semua jamnya konsisten. Makanya kalau ibuin loncat-loncat tuh hati saya ikut loncat-loncat, saudara. Penari juga kan, ayo kita latihan jam 9. Lah katanya libur gitu, itu kan loncat-loncat buat saya. Kalau BMN tuh rutin, rock itu rutin. Kita punya jadwal 6 bulan, saudara. Bahkan kita punya unit buat orang-orang yang ngikutin manuvernya ibu. Supaya apa? Setengahnya tetap rutin. Jadi tangan kiri rutin, tangan kanan ini manuver. Saking saya ini orang sistem banget. Nah, muncullah Vania, saudara. Vania ini orang yang seperti Ibu Iin. Wah, manuvernya hebat. Dia ini gini ya, saudara kasih kerjaan. Van, bikin album. Dalam 1 minggu, rekaman selesai. 1 minggu. Sisanya dia butuh 3 bulan buat melanjutkan apa yang dia lakukan selama seminggu. Van, aku butuh kamu nulis buku. Dalam 1 malam, buku itu selesai. Van, saya butuh revisi nomor 34, sisanya udah benar, Van. Dan saya butuh 3 bulan buat cuma nomor 34, saudara. Dalam 1 hari, 1 sampai 50 selesai, cuma butuh 1, butuh 3 bulan. Nunggu mood. Waduh, saya ini buat saya, aduh Van. Bikin album, sama saudara. Rekaman beres dalam seminggu. Van, aku butuh suara yang ini di take ulang, 1 ini aja Van.
berbulan-bulan, setengah tahun gak selesai. Saya bilang, Van, kamu ini panggilannya kan hamba, Van. Kok kamu ini bukan lebih nyonya lah. Kalau nyonya jabatan cuma ke satu nyonya itu di tempat kami. Kok kamu ini bisa gak konsisten ya, Van? Hamba ini harusnya mengikuti tuannya. Seperti yang Ibu selalu katakan gini. Musa doa, Joshua doa. Musa pulang, Joshua doa. Gak pulang, nunggu di depan kemah. Ini adalah panggilan untuk menjadi bulan. Mereka yang menopang, mereka yang menjadi leher, mereka yang mendukung. Nah hari ini gini, saudara ini punya destiny masing-masing. Ada matahari, bintang, dan bulan. Meskipun sepertinya pengajaran saya rada gagal hari ini. Tapi firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetap semua masih pengen jadi bumi di sini. Tapi saya mau katakan ada 3. Saudara bisa jadi matahari. Saudara orang yang bersinar. Atau saudara jadi bintang. Saudara yang diutus. Oke, Joshua pegang anak-anak muda. Jadilah matahari di anak muda. Saya matahari di Rock. Ibu Ruth adalah matahari di Manado. Pak Luki, Kak Leo, semua. Ibu Iren. Mereka semua matahari di tempat mereka masing-masing. Ada saudara bintang-bintangnya Tuhan. Yang diutus ke daerah. Ada saudara yang bulan. Tugasnya apa? Nopang. Saudara gak tahu kan di dalam kehidupan saya ini ada orang-orang yang menopang. Di tubuh, di jiwa, di roh. Yang ngingetin saya buat pelayanan, bawain minum, yang bawain obat. Orang-orang yang menjadi bulan bagi hidup Kesia. Bulan menjadi hidup ibu. Dan saya ini mengencourage setiap saudara engkau yang kau tahu engkau adalah bintang, kau matahari. Ayo pergilah on position. Tapi sisanya engkau yang tahu panggilanmu adalah bulan. Jadilah bulan yang baik. Bulan-bulan di Sanggar, jadilah bulan yang baik buat Bunika. Bulan-bulan, bukan bulan-bulanan ya. Meskipun panggilan bulan sering di bulan-bulanan. Memang itu destinimu lah, udah terimalah nasib upahmu besar di surga. Jadi bulan-bulanan. Ya. Setiap kali kamera LED ayat muncul tepat waktu, kan saudara gak pernah tepuk tangan. Woi ayatnya tepat waktu. Begitu salah, Joshua mana sih? Kak Roy mana? Itu bulan-bulanan. Saudaranya tugasnya jadi nopang, ayo nopang. Setiap kali saudara masuk ke kamar mandi dan ada sabun di situ. Saudara gak pernah kan terima kasih Pak Eliezer. Sabunnya wangi hari ini. Tapi begitu gak ada sabun, Pak Eliezer ini gak bener nih kerjanya. Lampu, air, maintenance, bocor. Kalau saudara engkau tahu engkau panggilanmu, destinimu adalah jadi bulan. Ayo belajar. Jadilah penopang-penopang yang baik buat matahari, buat pemimpin. Saya pun memulai hidup saya jadi bulan. Saya memulai hidup saya jadi penopang. Meskipun bukan bulan lah, terlalu rendah hati di puncak gunung Everest gitu ya. Saya mungkin matahari kecil yang dimentor. Saya ini pernah jadi bulan-bulanannya Bunita, saudara. Disuruh doling, disuruh doa jam 10 malam sembari hujan naik pick up. Anak SD bawa bendera. Pulang saya demam, saya sakit. Saya disuruh khotbah, saya disuruh pelayanan, disuruh nabur, disuruh apa. Saya itu pernah satu pelajaran Ibu Nita, setiap hari Rabu malam, Rabu sore kita doa. Dan Bu Nita gini, sekarang doa, Tuhan mau kasih tunjuk siapa malaikatmu. Semua nangis ketemu malaikat masing. Saya tuh udah coba merem, aduh malaikatku sopo jenenge, merem. Siapa? Gak ketemu-temu. Wah terus ditungguin sampai ketemu malaikat saya saudara. Sampai akhir gak ketemu saya buat-buatlah malaikat saya siapa saudara. Tapi itu pendidikan. Nah saudara yang kau tahu panggilanmu jadi matahari, ayo bersinar. Ayo bersinar. Saya tahu di sini ada banyak matahari. Ayo keluar. Bukan keluar dari Mahanaim ya, ayo diutus. Ayo jadi bintang di tempatmu masing-masing. Terangi semua daerah yang gak bisa digapai sama tangan ibu. Tapi saudara yang kau tahu panggilanmu adalah jadi bulan. Ayo belajar ngabdi. Kan bulan itu gak ada ya. Januari di bumi, nanti Februari di Venus gitu kan dia gak bisa. Dia pada tempatnya. Tapi saya berdoa, setiap kita ini tahu destinimu masing-masing. Para bintang, para matahari,
jangan punya kerendahan hati palsu. Para bulan, ayo jangan jadi pemalas. Jangan sok-sokan jadi matahari. Saya juga pernah ketemu bulan yang pengen jadi matahari, saudara. Bulan yang pengen sok-sokan jadi bintang juga banyak, saudara. Bintang yang capek mengabdi menjadi bulan, ada juga ya Burut ya. Orangnya gak ada tapi. Pengen nyindir lanjutan tapi kata Christian, khotbah saya terlalu sarkas minggu lalu, jadi saya mau bertobat. Mari tutup matamu sama-sama.